بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر الأحبة إخوتي في الدين رحمني ورحمكم الله. Perlu untuk diingatkan kembali bahwa ta'lim atau kajian-kajian kita baik di masjid ini maupun tempat lain adalah sebagai upaya kita untuk belajar layaknya kita belajar di pondok-pondok pesantren seperti halnya putra-putri kita. Maka kita jadikan ta'lim di masjid sebagai layaknya kita belajar di ma'had tempat Ahlus Sunnah wal Jamaah belajar padanya. Maka oleh karenanya diharapkan untuk istiqamah, belajar secara sistematis, secara berurutan, tahap demi tahap. Kita belajar al-usul ats-tsalatsah, merupakan kitab yang dasar bagi setiap muslim, terkhusus Ahlus Sunnah. Maka itu dipelajari dengan baik, dimurajaah, catatan demi catatan itu dirangkai, disusun dengan baik, sehingga ketika selesainya kitab itu menghasilkan untuk kita pribadi khususnya, dan semoga pula tentunya untuk yang lainnya di kemudian hari. Demikian pula apa yang kita pelajari tafsir. Satu surat insyaallah taala surat Al-Kahfi disusun catatannya dari ayat pertama sampai berikutnya dan berikutnya. Maka kehadiran bukan sekedar hadir. Saya hadir taklim, alhamdulillah. InsyaAllah baginya ajar pahala. InsyaAllah padanya keutamaan majelis ilmu. Namun di sisi lain perlu adanya hasil melalui pelajaran yang diterima. Catatan-catatan disusun dengan baik sehingga akan menghasilkan cepat atau lambat, sedikit atau banyak, melalui apa yang kita bubuhkan dalam catatan kita. Dan itu bagian dari ilmi. Baik itu mendengar, baik itu memperhatikan. Namun yang tidak dikalahkan itu catat. Seksama. Maka tidak ada yang namanya bicara ta'lim padahal waktu yang relatif singkat, maghrib sampai isya saja, 45.
Kalau ada yang hadir kemudian menyebabkan yang lainnya terganggu karena diajak bicara, tidak dilayani, tidak enak, sungkan, akhirnya melayani sehingga mendengarkan kajian tadi dengan setengah-setengah. Atau mungkin keluar dari majelis tidak menghasilkan apa-apa. Maka kehadiran ta'lim selain kita bisa ketemu sesama ikhwah, bertatap muka satu dengan yang lainnya setelah sholat jamaah, maghrib, isya, ada keperluan ini, ada janji ini dan sebagainya, medianya melalui ta'lim. Namun tetap diingat bahwa ta'lim adalah ibadah yang mulia. Menuntut ilmu adalah ibadah yang besar, pahalanya pula, dan itu sebagai bentuk amalan yang saleh, jangan sampai dikalahkan dan disia-siakan. Sehingga kehadirannya perlu istiqamah. Sehingga seperti halnya sekolah, mungkin ada yang absen, namun absennya tidak secara kontinu, kelamaan. Atau mungkin karena memang ada keperluan mendesak di waktu maghrib sampai isya, janji sama orang yang tidak bisa ditunda, tidak bisa diganggu-gugat, mungkin sekali waktu. Tapi tetap jangan sampai sekali lagi terkalahkan. Kita belajar, kita ta'lim, kita prioritaskan. Janji, kesibukan, tunda nanti jika bisa. Maka ini betul-betul serius kita belajar. Bukan sekedar kehadiran. Ambil manfaat ilmu agar tidak lupa dan tidak kemudian lari ilmu tadi, maka dengan mencatat. Hendaknya masing-masing memiliki buku catatan. Yang dia bisa catat, dia catat. Yang ketinggalan mungkin tanya, mungkin diulang lagi audionya di rumah. Terus begitu. Sehingga bisa optimal hasil yang didapatkan ketika belajar. Kita diperintah, dituntut untuk belajar, untuk talabul ilmi. Belajar yang dimaksud adalah belajar ilmu syar'i. Bukan belajar ilmu pengetahuan umum. Itu hukumnya mubah. Adapun belajar ilmu syar'i wajib aini, wajib masing-masing individu. Tidak bisa diwakilkan. Sebagaimana kita salat tidak bisa diwakilkan yang lain. Ana sibuk salat maghrib, tidak bisa salat maghrib, antum aja wakil ana, tidak bisa. Sehat, sakit, tidak bisa berdiri, duduk, tidak bisa berbaring, tetap dia salat sampai mata dikejamkan, menghembuskan nafas yang terakhir. Maka kita merasa butuh dengan ilmu. Kita merasa butuh terhadap kajian kepada ta'lim. Bukan ta'lim yang membutuhkan kita, tapi kita merasa butuh. Itu makanan kita. Kita supaya sehat harus makan minum, makan sehari 3 kali. Maka ta'lim belajar lebih dari itu. Sebagaimana yang sudah sering diingatkan, sudah sering dipelajari, lebih banyak dari tarikan nafas kita. Berapa kali 1 menit kita bernafas? Maka belajar jauh lebih dari itu. Kita belajar sepekan masih beberapa kali. Mestinya belajar itu dari mulai bangun tidur sampai mau tidur. Kita jika punyai azam seperti itu, maka itu adalah suatu kebaikan yang besar. Kita curahkan sepenuh tenaga dan waktu kita untuk ilmu dalam kehidupan ini, belum tentu kita mendapatkan separuhnya, apalagi tidak belajar. Ma'asyiral ahibba ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Itu suatu nasihat buat antum bersama dan terutama diri saya pribadi. Masing-masing kita perlu belajar
belajar dan mengajar, kita serap, kita ambil ilmu dari Al-Quran dan Sunnah setapak demi setapak, yang mudah-mudahan ilmu tadi barokah, ilmu bermanfaat. Kita kaji ayat-ayat Allah. Malam ini kita belajar salah satu dari sekian surat dalam Al-Quran, sekian ayat dalam Al-Quran yang tersebut pada surat Al-Kahfi. Pembahasan terakhir pada pekan yang lalu adalah sampai di ayat yang ke-29. Itu pun belum tuntas. Pekan yang lalu kita terhenti ayat ke-29 pada kata suradiquha. Mari kita simak bersama ayat itu. Allah Jalla wa'ala menyatakan wa qulil haqqu mir rabbikum. Allah perintahkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kata qul. Katakan, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, al-haqqu mir rabbikum. Al-haq, kebenaran itu datang dari sisi Rabb kalian. Telah disebutkan penafsirannya bahwa al-haq di situ adalah al-iman dan Al-Quran. Nanti jika ditanya melalui grup apa maknanya al-haq pada ayat ke-29, itulah jawabannya. Nah, al-haqqu mir rabbikum. Al-haq itu adalah datang dari Rabb kalian. Kalian beriman, kalian berpegang dengan Al-Quran. Itu merupakan al-haq yang datang dari sisi Allah Jalla wa'ala. Nah, maka di sisi atau di tangan Allah al-huda wad-dhalal, petunjuk dan kesesatan. Siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkan, dan siapa yang telah disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menunjukinya. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nah, kemudian faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang menginginkan untuk beriman, falyu'min, maka hendaklah dia beriman. Dan siapa yang menginginkan kekufuran, silahkan dia kufur. Cara bahasa seperti ini, kata para ulama, adalah cara tahdid dan wa'id. Artinya ancaman. Tahdid ataupun wa'id sama artinya, yaitu ancaman. Allah mengancam. Allah tidak butuh kalian beriman, kemudian Allah dapatkan keuntungan dari keimanan kalian. Tidak. Kalian mau beriman, kalian selamat, silahkan beriman. Dan itu manfaatnya buat kalian. Dan ketika kalian kufur, silahkan kufur. Tidak terkurangi sedikit pun dari kekuasaan Allah jika seluruh manusia itu kufur. Jangankan satu, seluruh manusia. Maka Allah tantang, wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau kufur, silahkan. Inna a'tadna lidzalimina naran. Sungguh kami a'tadna, telah siapkan, lidzalimin, bagi orang-orang zalim. Penafsirannya adalah di situ orang-orang kafir. Allah telah siapkan bagi orang kafir nara, nerakanya, ahata bihim, yang meliputi mereka. Apa yang meliputi mereka? Suradiquha, suradik. Sedangkan ha kembali kepada an-nar. An-nar lafadznya laki-laki, mudzakkar, tapi secara makna adalah muannats. Sehingga bukan suradiquhu, tapi suradiquha. Yang mana
suradiknya, gejolaknya itu ahata bihim, meliputi kepada mereka semuanya. Apa maksud meliputi tadi? Dari seluruh arah, baik depan, belakang, kanan, kiri. Mau kemana dia? Sudah diliputi oleh nerakanya Allah. Waliyadzubillah. Itu namanya diliputi, dikungkung. Tidak bisa dia mau kemana, mau lari kemana, menghindar dari nerakanya tadi. Semoga Allah Jalla wa'ala selamatkan kita dari an-nar. Nah, suradik telah dijelaskan melalui hadis sahabat Abu Mas'ud Al-Khudri radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan sabdanya, suradikun nar, suradiknya neraka itu arba'atu judur, ada 4 tembok kasif yang tebal. Kullu jidarin, setiap temboknya tebalnya itu masirah arba'ina sanah, panjang perjalanan selama atau sepanjang 40 tahun. Satu temboknya 40 tahun. Kalau 4 tembok 120 tahun perjalanan. Itu tebalnya dindingnya an-nar yang dikatakan tadi suradik. Kita sampai di situ pada kajian yang lalu. Kita lanjutkan, masih berkaitan makna suradik. Disebutkan pula makna suradik yaitu dukhan, asap yang meliputi al-kuffar, orang-orang kafir. Tentunya dengan suatu alasan diartikan seperti ini berdasar surat Al-Mursalat. Antum catat surat Al-Mursalat ayat ke-30 menyatakan, intaliqu ila dhillin dhi salasi syu'ab. Surat Al-Mursalat adalah surat urutan ke-77 dalam Al-Quran. Nah, sambil antum tulis jika memang disebutkan nomor suratnya. Selain nomor ayat, tulis nomor suratnya biar gampang nyarinya. Surat ke-77 ayatnya ke-30. Nah, intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab. Allah menyatakan intaliqu, pergilah kalian, ila dhillin, menuju suatu naungan, dhi thalathi syu'ab, yang naungan itu punya 3 cabang. Syu'ab jamaknya syu'bah, cabang. Sementara naungan yang dimaksud di sini bukan naungan untuk berteduh, tapi adalah asap api neraka. Nah, asap api neraka, yang mana asapnya memiliki salasi syu'ab, 3 gejolak. Gejolak yang pertama dari sisi kanan, gejolak yang kedua dari sisi kiri, gejolak yang ketiga dari sisi atas. Nah, salasi syu'ab, 3 cabang di situ, maksudnya 3 gejolak, kanan, kiri, atas. Sehingga diartikan bahwa azab yang mengepung orang kufar dari segala penjuru. Azab yang meliputi mereka adalah dari seluruh sisi. Nah, inilah alasan yang berpendapat bahwa suradik adalah dukhan yahitu bil kuffar, asap yang meliputi kuffar di akhirat nanti. Cukup penambahan terkait dengan kata suradik.
Kita lanjutkan masih di ayat yang sama. Wa in yastaghitsu, dan jika mereka itu meminta, maksudnya meminta minum. Tahu kalian kata istighatsah? Nah, istighatsah itu meminta bantuan, meminta pertolongan. Dan itu bentuk ibadah. Ketika istighatsah tadi ditujukan hanya kepada Allah dan bukan kepada yang lainnya atau perantara-perantara yang tidak disyariatkan. Namun di sini kembali kepada kata istighatsah, yaitu yastaghits, meminta tolong. Wa in yastaghitsu, ketika mereka meminta tolong. Siapa itu yang meminta tolong? Al-kuffar. Siapa mereka? Penduduk an-nar. Meminta tolong untuk dikasih minum. Yughatsu, akan dikasih bantuan, akan dikasih minum. Bima'in, dalam bentuk air. Nah, tapi bukan air biasa. Kalmuhli. Al-muhl diartikan dengan nanah. Kita bisa bayangkan airnya seperti nanah. Tahu antum nanah? Nah, asal kata muhl adalah nanahnya mayat. Kita lihat beberapa penafsiran. Al-muhl dari sahabat yang sama, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan kal-muhl adalah ka'akiruz zait. Zait, minyak, tapi yang akir, keruh. Ampasnya minyak. Maka itu dikatakan al-muhl. Nah, jika sampai tumpah ke dia, maka akan mengelupas wajahnya. Akan mengelupas wajahnya dengan sebab al-muhl tadi. Kita bisa bayangkan sendiri bagaimana azab. Bukan ringan. Ditumpahkan nanah yang panas, minyak keruh yang panas di wajahnya, terkelupas. Dan itu bukan sekali, terus menerus tanpa hentinya. Karena kehidupan di sana adalah selama-lamanya. Maka pelajaran bagi kita, kalau itu azab bagi kufar, begitu dahsyatnya, kita pun juga meminta dan berharap kepada Allah, jangan sampai kita dimasukkan ke dalam an-nar, jangan sampai kita tersentuh dengannya sedikit pun. Kita ingin selamat, kita ingin bahagia di akhirat nanti. Nah, mereka minta minum, maka akan diberikan minum berupa air. Airnya seperti al-muhl, yashwil wujuh. Yashwi, membakar. Al-wujuh, wajah. Bentuk tunggalnya wajhun, jamaknya wujuh. Yashwi itu membakar atau dipanggang. Sehingga kalau antum mau beli daging panggang, bilang laham mashwi. Laham, daging, mashwi, panggang, daging panggang. Nah, kalau ayam bakar, ya sudah dajjaj mashwi. Nah, dajjaj panggangan. Nah, maka yashwi artinya wajahnya terpanggang, wajahnya terbakar. Yughatsu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Bi'sa syarab. Asyarab, minuman. Bi'sa, sejelek-jelek atau sesengsara-sengsara minuman. Minuman yang terjelek adalah seperti itu. Ma'in kalmuhli yashwil wujuh.
Wasa'at murtafaqa. Wasa'at bukan satu kata, tetapi waw sendiri, sedangkan katanya adalah sa'a. Sa'a, sayyi, jelek. Nah, kenapa di situ ada tak sukunnya? Sa'at, bentuk muannas, kembali kepada kata an-nar. An-nar, neraka itu muannas. Wasa'at, dan sungguh jelek neraka itu murtafaqa. Murtafaq adalah sebagai tempat istirahat, tempat kembali, tempat istirahat yang sejelek-jeleknya, yaitu an-nar. Kita lihat beberapa penafsiran, dan baik bagi antum untuk dicatat perkara-perkara seperti ini. Penafsiran murtafaqa. Kata Ibnu Abbas, murtafaqa itu manzilah, rumah atau tempat kembali. Tempat kembali yang bagaimana? Yang saat, yang jelek. Itu kata Ibnu Abbas, manzilah. Ada pula yang menafsirkan, yaitu al-Imam Mujahid. Imam Mujahid muridnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sahabat, Mujahid tabi'in. Ngambil ilmu terus, ada runtutan-runtutannya ke atas. Mujahid menafsirkan mujtami'ah. Mujtami', tempat berkumpul. Tempat berkumpul sejelek-jeleknya. Demikian pula apa yang disebutkan oleh Imam Atha. Atha bin Abi Rabah, al-Imam dari kalangan tabi'in, menafsirkan maqarra atau muqirra, tempat diam, tempat tinggal atau tempat diamnya adalah sejelek-jeleknya. Demikian pula al-Imam Qutaibi menafsirkan majlisa. Apa majlis? Ya, tempat duduk bersama, maka dinamakan majlis. Majlis ilmu, ya seperti ini. Ada istilah majlis subuh, ya. Nah, majlis, bahwa neraka itu majlisnya yang saat, yang sejelek-jeleknya. Semakin melengkapi satu dengan yang lainnya. Nah, dengan penafsiran-penafsir ini semakin luas, semakin melebar cara kita memahaminya. Sementara asal dari murtafaqa itu adalah muttaqi. Muttaqi itu ini, bersandar. Tempat bersandar yang sejelek-jeleknya. Ditulis, nanti ujiannya di grup akan saya tanya. Apa saja penafsiran murtafaqa? Ini jawabannya. Itu kata siapa? Kata Mujahid kah? Atau kata Ibnu Abbas kah? Atau siapa? Nah, mau diberi ujian seperti ini? Nah, biar semakin terbiasa mencerna, dan itu memudahkan kita untuk mengingat. Pertanyaan-pertanyaan itu memudahkan untuk lekatnya di pikiran kita. Nah, yang itu bagian dari murajaah. Selesai ayat ke-29. Masih ada waktu 10 menit. Kita melangkah ayat ke-30. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Kita sering dengar kata ini.
kalimat ini, innalladzina amanu wa amilus shalihat. Insyaallah saya tidak usah artikan, antum sudah hafal di luar kepala. Nah, coba siapa yang tahu artinya? Fadhal. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Maka Allah dampingkan dengan wa amilus shalihat, dan orang yang beramal saleh. Sering, sekian banyak ayat Al-Quran menyebutkan seperti itu, didampingkan. Amanu wa amilus shalihat, beriman, beramal saleh. Dan itu bukti dari 4 perkara yang harus diketahui setiap muslim dan muslimah. Yang pertama adalah al-ilmu, berilmu. Yang kedua apa? Beramal dengannya. Artinya seseorang bisa beriman dengan benar dan baik, tidak akan bisa kecuali dengan ilmu. Tak bisa dengan perasaan, saya sudah beriman sebetulnya. Nah, coba dikoreksi bagaimana keimanan kamu kepada Allah. Apa saja kandungan iman kepada Allah? Apa saja kandungan keimanan kepada para malaikatnya? Apa saja kandungan keimanan kepada para rasulnya? Sampai rukun ke-6-nya. Yang sedang kita pelajari pada al-usul ats-tsalatsah. 6. Setelah benarnya iman, wa amilus shalihat. Tidak berhenti sampai di situ, Allah perintahkan suruh kita beramal dengan amalan yang saleh. Maka Allah tandaskan dengan amal yang shalihat. Bagaimana mendefinisikan amal saleh itu? Amal saleh adalah amalan yang dilakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah dikatakan sebagai amal saleh. Amalan baik dalam bentuk melakukan aktivitas, berbuat, atau meninggalkan apa yang dilarang. Kita menahan diri tidak berbuat karena dilarang oleh Allah, maka itu juga amal saleh. Innalladzina amanu wa amilus shalihat, Allah janjikan, inna, sesungguhnya, sungguh-sungguh kami, kata Allah, la nudhi'u, kami tidak menghilangkan ajra, pahala, man ahsana, siapa yang paling ahsan, yang paling bagus amalannya, amala. Kami tidak sia-siakan, kami tidak biarkan, melainkan kami indahkan pahala orang yang sebaik-baik amalannya. Perhatikan di situ Allah gunakan dengan kata ahsan. Yang paling bagus, yang paling baik. Bagaimana dikatakan baik atau paling bagus? Yaitu yang mencocoki apa yang dimaukan oleh Allah, tentunya sesuai dengan bimbingan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka baru dikatakan ahsan. Allah tidak menyebut man aksaro. Aksar itu banyak. Siapa yang paling banyak amalannya? Nah, ini perlu diperhatikan, kita cerna. Kenapa Allah pakai bahasa ahsan? Padahal kan kita ukurannya yang paling selamat untuk pahalanya supaya banyak adalah aksar, yang paling banyak. Iya, kalau memang banyak, paling banyak itu memang cocok sesuai dengan syariat, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau semata banyak, tapi campur aduk antara al-haq dan batil, campur aduk antara sunnah dan bid'ah, bagaimana Allah akan berikan nilai? Yang Allah berikan ajar, nilai tadi man ahsana amala. Oleh karenanya perjuangan kita untuk bisa meraih ahsanu amala, prosesnya apa? Belajar. Bagaimana untuk tahu ini benar, ini salah, ini hak, ini batil?
tidak ada cara lain kecuali dengan belajar. Belajar itu payah, belajar itu capek, belajar itu perlu perjuangan, belajar itu perlu menyisihkan waktu yang banyak dalam hidup yang singkat ini. Tapi jangan lupa pahalanya besar. Lebih baik dibandingkan seseorang berinfak emas dan perak. Lebih bagus dibandingkan dia salat qiyamul lail, tahajud. Karena dengan belajar dia jadi mengerti. Minimal untuk dirinya, setelah dia tahu kemudian dia bisa ngasih tahu kepada yang lainnya. Nah, maka dengan belajar. Belajar bukan terhenti sebagai pengetahuan, tetapi nantinya adalah untuk diamalkan. Ulaika lahum jannatu adnin. Ulaika sering kita dapatkan dalam Al-Quran. Jamaknya dari kata zalika. Zalika itu. Kata isyarat jauh. Kalau dekat apa? Hadza. Nah, tapi karena zalikanya jamak, ulaika. Mereka itulah. Nah, begitu. Ulaik, mereka itulah. Lahum, untuk mereka, buat mereka, jannat. Jannat jamak dari jannatun. Jannah, surga, surganya Allah. Jannah apa? Adnin. Jannah Aden. Ada namanya jannah itu Aden. Diberikan manfaat kita oleh ulama. Kenapa dikatakan jannahnya itu Aden? Jawabannya li khuludil mu'minin fiha. Karena kekalnya orang-orang beriman padanya. Dikatakan Aden li khuludil mu'minin fiha. Karena orang-orang mukmin kekal di dalamnya. Itulah balasan buat siapa? Amanu wa amilus shalihat. Jannah Aden tajri min tahtihim al-anhar. Tajri mengalir dari bawah mereka itu al-anhar. Anhar jamaknya nahrun, sungai, sungai. Allah sering menggambarkan jannah dengan seperti ini. Di bawahnya sungai-sungai yang mengalir. Kenapa? Karena di masa itu bangsa Arab langka sekali mendapatkan air, sehingga ketika dibayangkan seperti itu diharapkan mereka terperanjak untuk ingin mendapatkan jannah. Air yang begitu deras airnya, apalagi airnya itu dari susu dicampur dengan asal, laban, dicampur dengan madu. Nah, maka sering kita dapatkan jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar. Allah menyampaikan redaksi ini di saat turunnya ayat itu kepada masyarakat bangsa Arab yang mereka supaya bisa membayangkan, supaya bisa menggambarkan. Yuhallawna fiha, dihiasi mereka itu padanya, pada jannah. Ha kembali kepada jannah. Fiha, dihiasi dengan apa? Min asawir, dari perhiasan-perhiasan. Kita lanjutkan insyaallah taala pada kajian pekan depan di waktunya biiznillah taala. Antum kasih tanda kita sampai pada kata asawir ayat ke-31. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.